Washington News and Talk. Akhir polemik pendirian gereja Bethel Tabernakel Jemaat Kristus Alfa Omega di Desa Layangan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang telah berlangsung sejak 2021. Jemaat mengaku telah menempuh proses perizinan dan memenuhi sejumlah persyaratan termasuk dukungan pengguna rumah ibadah dan dukungan masyarakat. Namun hingga kini ternyata belum dapat kepastian pendirian rumah ibadah. Dari sisi lain, pemerintah daerah menyebut proses masih berjalan melalui tahapan verifikasi dokumen, koordinasi serta mediasi dengan berbagai pihak. YPK Elsa Semarang menilai kasus ini perlu dilihat secara utuh untuk memahami akar persoalan dan proses panjang yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bagaimana sebenarnya berkaitan dengan kejadian ini, serta tahapan apa saja yang sudah dilakukan dan kendala apa yang dihadapi, kita akan jumpai Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas Elsa Semarang, Dr. Teddy Kholiluddin. Washington News and Talk. Mas Teddy, sebenarnya lama tidak terdengar ada informasi intoleransi semacam ini, tapi kita mendengar memang informasi yang benar ya, ada penolakan dari warga setempat berkaitan dengan pembangunan gereja ini, atau bagaimana informasinya bisa kita luruskan, Mas Teddy? Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang juga turut membantu menginformasikan kepada publik ya tentang situasi yang terjadi. Jadi kalau ditarik mundur sebenarnya case-nya ini terjadi pada sejak 2018 ya. Jadi saat itu mereka sudah sudah memulai proses untuk meminta dukungan sebagai prosedur administratif gitu. Nah, tapi kemudian di tengah jalan ada hal yang menurut saya ya diduga ada maladministrasi ya, karena dukungan seperti yang disyaratkan dalam peraturan bersama 2 menteri tahun 2006 itu sudah terpenuhi. 60 sudah, 90-nya sudah. 60 itu dari pendukung, 90 dari pengguna itu sudah didapatkan. Nah, yang kemudian disayangkan adalah begini. Karena dalam tahap administrasi itu ada proses di mana ketua RT dan ketua RW harus mengetahui warga yang memberikan dukungan, maka pihak RT dan RW akan terlebih dahulu melakukan verifikasi sampai kemudian dipastikan bahwa mereka yang melampirkan dukungan itu adalah warganya, kemudian baru ditandatangani. Nah, memang ya ini harus saya sampaikan juga, di lapangan faktanya memang ada warga yang keberatan, ya mereka tidak disebut tidak mendukung lah ya. Mereka saya agak punya keberatan. Warga yang keberatan itu sebagian, tidak semua kan? Sebenarnya. Ya, mereka tidak tidak mengatakan menolak ya, tapi berkeberatan, dan tapi itu kemudian dituangkan dalam secari kertas gitu. Ada 3 atau 4 ketua RT di salah satu RW yang kemudian menyampaikan keberatannya karena mereka merasa bahwa kalau di peraturan itu ada ada syarat bahwa rumah ibadah itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Mereka mengatakan kami tidak ada kebutuhan di RW ini karena tidak ada yang akan menggunakan gereja itu gitu. Nah, itu alasannya. Tapi menurut saya kan tafsirnya tidak begitu ya. Tafsirnya tidak begitu. Artinya kebutuhan itu ya tidak hanya di level RT, di level RW, tapi juga harus dilihat ya di level yang lebih tinggi. Bahkan ketika terjadi penolakan sekalipun di sana ada mandat kepala daerah sebenarnya untuk memfasilitasi. Jadi ketika ketua RT dan ketua RW itu telah memberikan tanda mengetahui, baru kemudian lurah atau kepala desa juga membutuhkan tanda mengetahui. Nah, masalahnya adalah begini. Yang memberikan dukungan itu ada di sekian RT, tidak hanya satu RT dan satu RW. Artinya pertanyaannya kemudian, apakah semua RT dan RW harus memberikan tanda tangan mengetahui? Menurut saya tidak. Nah, cuma
dalam prakteknya kepala desa saat itu maupun saat ini itu menghendaki seluruh RT dan RW itu memberikan tanda tangan, tanda mengetahui. Nah, di sini problemnya. Kenapa jadi problem? Karena ada yang tidak setuju itu, gitu. Nah, kepala desa kemudian mengakomodir mereka yang tidak setuju. Mengakomodir dalam artian apa? Pihak panitia pembangunan rumah ibadah, ya bagaimana sebisa mungkin membangun komunikasi yang dialogis dengan mereka yang menolak. Nah, sementara di sisi lain syarat minimalnya itu sudah terpenuhi. Pikir kami ya, teman-teman di ELSA dan jaringan advokasi KBB itu begini. Soal komunikasi yang macet itu adalah soal sosial. Tapi soal pemenuhan administratif itu soal legal yang saya kira harus juga diterima sebagai syarat administratif yang sah. Nah, di sini macetnya karena kemudian pemerintah desa melihat yang legal itu ya juga harus menyesuaikan dengan situasi sosial atau malah justru di determinannya itu faktor sosialnya bukan faktor legal. Jadi berbarengan dengan komunikasi yang nanti terus dibangun, yang legal ini juga mestinya dipenuhi dong. Menurut saya sih begitu. Nah, ini problemnya di situ. Baik. Kita coba luruskan terlebih dahulu biar nanti tidak ada bias ya. Sebenarnya kalau dalam aturan yang ada, pihak gereja ini apakah sudah mengikuti aturan yang ada? Atau bagaimana? Yang pertama, kemudian yang kedua berkaitan dengan legalitas itu memang secara legalitas memang harus mengikuti tadi semisal warga apakah tempat kebutuhan itu dibutuhkan atau tidak, apakah ada warga yang akan beribadah di sana atau tidak, atau bagaimana sebenarnya? Secara kebutuhan di level kelurahan desa bahkan dan kemudian kalau dinaikkan ke level kecamatan sudah ada kebutuhan karena kurang lebih ada 300-an orang Kristen yang ada di sana dan ada sekian jemaat yang akan menggunakan gereja itu 90 atau 100 saya lupa ya. Yang jelas kalau syarat minimal 90 mereka mungkin sudah ada 100-an lebih warga yang akan menggunakan itu. Jadi dari sisi kebutuhannya ya kebutuhan. Lalu sampai mana proses yang sudah dijalani oleh panitia? Ya sebenarnya 60 dan 90 itu sudah mereka dapatkan. Tinggal kepala desa memberikan tanda mengetahui itu. Nah, masalahnya adalah kepala desa itu mempertimbangkan bahwa masih ada ketua RT yang menolak. Nah, di sini masalahnya. Yang itu saya bilang, karena kemudian kepala desa mempertimbangkan mereka yang menolak itu. Lalu bagaimana dengan yang menerima? Kan sebenarnya yang menerima itu juga sudah ada gitu ya. Jadi kendalanya di sini, kendalanya ada di level birokratisasi di level desa gitu. Nah, ini yang kemarin kan kami soroti di situ. Baik. Kalau sejauh ini apakah sudah ada penyelesaian belum, Mas Teddy, sampai sejauh ini? Ya, pihak kepala desa kan menengarai bahwa ya kami tidak menghalang-halangi, kami sedang melakukan proses itu gitu kan. Dia kan seperti itu. Mereka sedang menjalankan proses verifikasi atas apa yang sedang dilaksanakan. Nah, masalahnya kan hemat saya verifikasi itu sudah berjalan lama gitu. Nah, ini kan poinnya adalah karena mereka mempertimbangkan yang menolak itu. Menurut saya ya kalau katakanlah ya, kalaupun misalnya ya ada 1.000 yang menolak, tapi ada 70 misalnya yang menerima, artinya kan memang ada sumbatan secara sosial. Tetapi kan administrasi proseduralnya juga tidak bisa dikalahkan begitu saja. Bisa nggak jalan bareng-bareng? Yang legalnya jalan gitu ya. Sembari sembari proses ini terbangun, ya komunikasinya Nah, di situ di peran FKUB itu menurut saya yang kemudian agak krusial karena ya mestinya membantu menjadi jembatan antara pihak gereja dengan masyarakat terutama yang menolak itu gitu. Jadi mestinya ada dorongan oleh FKUB untuk
turut menjadi mediator ya, agar bisa agar bahasa saya, agar teman-teman yang mendirikan rumah ibadah itu tidak bertarung sendirian gitu, dibiarkan untuk ini kan seolah-olah kemudian menghadap-hadapkan antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain gitu, tanpa kehadiran negara gitu. Nah itu. Tapi sebenarnya dari pengamatan Mas Teddy sendiri, apakah sudah ada peran dari pemerintah daerah setempat, Pemkab misal, atau juga tadi disampaikan sebutkan FKUB dalam rangka untuk menengahi persoalan ini? Saya kalau bisa menyebut langkah yang bersifat proaktif itu tidak cukup optimal dikerjakan oleh Pemkab maupun FKUB ya. Artinya kalau proaktif itu ya tidak menunggu orang-orang datang ke FKUB untuk mengadukan atau sekedar memanggil, tapi situasi di lapangannya seperti apa, lalu kemudian apa yang bisa dilakukan. Karena prinsipnya begini FKUB itu, siapapun yang mengajukan permohonan untuk mendirikan rumah ibadah harus didukung, itu dulu gitu ya. Bahwa kemudian ada syarat-syarat yang bersifat administratif ya itu pasti harus dipenuhi, tapi poinnya adalah dukungan itu harus terjadi, harus ada terlebih dahulu. Dan kalau itu menjadi basic value-nya, nilai dari FKUB, nilai dasarnya, maka kemudian mereka akan lebih banyak melakukan kerja-kerja proaktif, memetakan siapa aktor-aktornya, bagaimana membangun jembatannya, bagaimana memediasi satu dengan yang lain, kan harapannya itu gitu. Nah ini saya kok melihatnya lebih banyak biar dalam tanda kutip ya, lebih condong pada upaya untuk memberikan ruang sebebas-bebasnya kepada pihak gereja untuk membangun komunikasi. Ya dia ketemu dengan mereka yang menolak itu ya kan nggak mudah ya gitu ya, kan nggak mudah, harus ada mediatornya. Itu kalau mandat FKUB-nya seperti itu. Padahal menurut saya di sisi lain ada dokumen yang sesungguhnya sudah secara legal memperkuat posisi teman-teman GBT, ya dukungan yang 60 itu bahkan lebih itu sudah ada loh dukungan itu, tinggal diparap saja atau tinggal diteken saja oleh kepala desa. Nah itu tidak terjadi gitu. Jadi hemat saya sebelum pilkada PJ Bupati saat itu juga menyampaikan berkomunikasi dengan kepala desa sampai kemudian berganti kepemimpinan. Kemudian di level kepala desanya sendiri juga terjadi perubahan kepemimpinan. Akhirnya apa? Akhirnya informasi itu ya diulang lagi gitu, karena orangnya sudah berganti. Nah, terus nasib gerejanya sendiri menjadi terkatung-katung karena ada perubahan kepemimpinan. Jadi ya itu saya menyebut kemarin politics of delay gitu ya, politik penundaan. Nanti dulu aja Mas, karena ini mau ada kepala desa, pilihan kepala desa nanti ya setelah itu, atau nanti dulu deh ini masih ada pilkada nanti setelah itu. Nah, apakah jadi kemudian sejak 2021 itu karena ada politik delay tadi itu ya, tertunda itu karena itu sebenarnya politik itu. Iya, karena kemudian kan informasi terputus, orangnya berbeda. Nah, akhirnya mereka mulai lagi dari nol karena tidak ada kanal informasi yang terbangun untuk mengalirkan apa yang ada di kepengurusan sebelumnya kepada kepengurusan pemimpin yang sekarang. Nah, itu yang yang kemudian membuat proses menjadi sangat terhambat gitu. Baik. Ini sudah sebenarnya mulai titik terang ya. Tapi coba kita akan edukasi ke masyarakat. Ini kan tidak hanya persoalan yang satu kali dua kali muncul. Tapi sebenarnya kalau kita berbicara di kawasan Kota Semarang ataupun Kabupaten Semarang ini sudah lama tidak terdengar hal semacam ini. Atau mungkin baru muncul seperti ini. Sebenarnya edukasi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat agar sebenarnya persoalan ini itu sebenarnya bisa diselesaikan dalam konsep bingkai toleransi sebenarnya, Mas Teddy. Ya, saya sih tidak bermaksud untuk menggurui ya, tetapi ya bahwa kemudian gini, saya kira-kira juga harus memberikan ruang kepada mereka yang tidak setuju. Nggak apa-apa, tidak setuju itu juga nggak apa-apa menurut saya ya. Artinya itu bagian dari misalnya karena ya keyakinan saya kok begini itulah. Tetapi ketidaksetujuan itu tidak kemudian membuat seseorang itu membatasi hak orang lain. Jangan kemudian misalnya ketidaksetujuan saya terhadap
komunitas A itu membuat saya untuk berlaku tidak adil kepada mereka. Karena apa? Karena ada payung bersama yang kita sepakati, ya konstitusi itu gitu. Artinya ya kalau kita kemudian tidak ada pegangan yang sama, lalu kita memegang dogma kita masing-masing, ya kan nggak bisa ya gitu, kita nggak bisa seperti itu. Karena ya kita sepakat hidup di negara Indonesia berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, di mana di sana ada jaminan yang esensial atas hak untuk mengekspresikan keyakinan keagamaan yang harus dilindungi. Nah itu poinnya gitu. Kalau misalnya kita tidak tidak memberikan tidak patuh atau tidak bisa menjadikan itu sebagai payung bersama, lalu payung apa yang kita jadikan sebagai pelindung umat beragama kan? Oke, baik. Saya akan coba untuk membacakan beberapa pesan singkat ya dari pendengar ya. Tapi sebelum saya bacakan, saya akan undang terlebih dahulu pendengar jika ingin bergabung. Silakan via telepon 0215869.000, maksud kami 087721109100, atau juga melalui pesan WhatsApp kami di 087721109100. Kami juga aktif juga di TikTok, silakan juga bisa komentar di TikToknya @radioelsinta. Kami sampaikan beberapa pendapat, seharusnya ada pendapat kami dari Pak Toto yang menyampaikan ya. Seharusnya hal ini tidak terjadi, sudah eranya demokrasi dan sudah eranya toleransi. Semuanya bisa diselesaikan dengan baik-baik, tidak perlu ada penolakan kalau memang di sana dibutuhkan. Ada juga yang berpendapat begini, seharusnya bisa melihat berkaca di daerah lain. Semisal umat muslim tidak bisa mendirikan masjid di daerah lain, kan juga pasti marah. Harusnya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ini beberapa pendapat. Saya bacakan lagi beberapa komentar yang menyampaikan, saya sangat lelah dengan adanya tindakan-tindakan yang intoleran semacam ini. Harusnya tidak harus dibikin ribut, tapi bisa diselesaikan dengan baik-baik. Tanggapannya silakan. Ya saya sepakat ya bahwa prinsip dasar kita dalam kehidupan bersama ini secara konstitusi ada paket musyawarah mufakat ya, yang menjadi dasar bagaimana kita menyelesaikan persoalan. Nah itu yang saya pahami ya, teman-teman yang sedang memperjuangkan haknya itu sudah menempuh itu. Jadi upaya untuk melakukan pendekatan, komunikasi dan seterusnya. Karena saya memahami bahwa syarat 60 persetujuan itu bagi saya tidak hanya bukan sekedar soal angka ya, tetapi itu adalah juga syarat sosial bahwa kita harus ngobrol gitu dengan tetangga, gitu. Kita harus membangun komunikasi gitu. Ya, yang salah satunya diwujud nyatakan dalam dukungan 60 itu gitu. Tapi di luar itu sebenarnya kan ini tentang bagaimana menjaga relasi gitu. Nah, itu yang juga sudah dilakukan oleh teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah kan kita punya government ya, kita punya pemerintah yang bertugas untuk atau bertanggung jawab untuk memastikan bahwa no left behind, no one left behind gitu kan, semuanya harus mendapatkan jaminan kesetaraan, jaminan konstitusional yang sama. Itu saja sebenarnya yang sedang kita perjuangkan gitu. Bahwa kemudian ada masyarakat lain yang menolak, gak apa-apa gitu, gak apa-apa, itu saya kira juga bagian dari haknya. Dan sebenarnya fokus kita kemarin kan teman-teman yang mendampingi itu tidak sedang untuk memaksa mereka yang tidak sepakat harus sepakat gitu. Karena yang sepakat ya sudah, kita berfokus pada apa yang sudah didapat, dukungan yang sudah didapatkan, berfokus pada mereka yang sudah setuju dengan ini gitu ya. Dan negara gitu berfokus pada apa yang sudah didapatkan, dan kemudian negara bagaimana kemudian mengajak pemerintah atau negara untuk ini loh, ininya sudah sama, dukungannya sudah
memenuhi syarat minimal, ayo sekarang tanggung jawab Anda dong untuk melanjutkan, bahwa kemudian ada proses sosial yang harus dibangun, komunikasi dan sebagainya. Ya itu pasti gitu ya, dan saya kira di sanalah FOB berperan. Tapi yang legalnya ayo dilanjutkan gitu, karena kan ya legal itu kan soal keadilan prosedural ya. Ya, keadilan prosedural yang sudah dipenuhi. Jadi sisi itunya mestinya menurut saya harus segera ditunaikan. Oke, baik. Terakhir barangkali Mas Dedi ada pesan yang mau disampaikan kepada masyarakat terkait topik kita ini, Mas Dedi. Iya, saya kira seruan kami kuat kepada pemerintah ya, karena menurut saya masyarakat itu dinamis. Bahwa dalam masyarakat itu tidak semuanya punya prinsip yang sama, tidak semuanya memiliki kesamaan dalam melihat satu sudut pandang. Jadi masyarakat itu organisme yang dinamis menurut saya ya. Nah justru malah dalam kesempatan ini saya stressingnya justru kepada pemerintah ya, sebagai pelayan masyarakat untuk memastikan bahwa hak-hak warga negara terfasilitasi, terjamin gitu ya. Apalagi kalau kemudian secara prosedural sudah terpenuhi. Edukasi soal moderasi, religious freedom itu penting juga kepada masyarakat. Saya kira bahwa kita punya hak, bahwa kita juga punya kewajiban, kita ada hak yang harus dihormati, dilindungi oleh negara ya. Tapi itu penting saya kira. Tapi di sisi lain gitu ya, memastikan bahwa negara sebagai pelayan masyarakat menjalankan kewajibannya, itu lebih penting. Dan saya kira poin kita ada di sana. Itu Mas. Baik, terima kasih sudah berbincang bersama kami pada siang ini, Mas Dedi. Sehat selalu Mas Dedi ya. Selamat siang. Demikian pendengar wawancara kami bersama dengan Ketua Yayasan Pemberdayaan Komunitas YPK Elsa Semarang, Dr. Teddy Kholiluddin. Elsa Semarang News and Talk.